Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku dan teman-teman aku super excited dan seneng banget karena sekarang kita lagi ada di Rumah Tani yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, pasti dari kalian juga udah tahu lah ya kenapa kita seneng dan juga Rumah Tani itu seperti apa sih. Nah, tapi tenang aja, buat kalian yang belum tahu, Rumah Tani ini itu adalah tempat yang punya guna besar banget untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga para petani nih teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian tahu ya, di tempat ini itu dia itu berkaitan banget sama ketahanan pangan. Kenapa berkaitan? Karena 4 pilar ketahanan pangan itu ada di sini semuanya, seperti ketersediaan, utilisasi, aksesnya, dan juga stabilitasnya. Jadi, teman-teman kan pasti udah kepo banget nih kenapa berkaitan sama ketahanan pangan juga dan gimana sih produksi Rumah Tani ini. Yuk, kita langsung aja check it out. Bye. Oke teman-teman, seperti yang sudah teman kita sampaikan tadi bahwa ada 4 pilar ketahanan pangan yang dimana salah satunya itu adalah ketersediaan pangan. Nah, di Rumah Tani ini para petani dibantu untuk meningkatkan produksi lewat modern farming nih teman-teman. Mulai dari penggunaan mesin, drip irrigation, sampai tanaman yang budidayanya lebih terarah. Nah, ini dia salah satu mesin yang ada di Rumah Tani ini teman-teman. Nah, pilar kedua adalah akses pangan. Rumah Tani bukan cuma meningkatkan hasil produksi, tapi juga membantu petani mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik. Smart farming membuat biaya produksi lebih mudah dan hal ini juga membantu petani menjual hasil panen lebih mudah, bahkan membuka akses pasar yang sebelumnya sulit mereka capai. Nah, apa sih efeknya? Keluarga petani jadi punya daya beli yang lebih kuat dan akses terhadap pangan pastinya semakin terjamin. Nah, sekarang kita masuk ke pilar yang ketiga yaitu utilisasi pangan. Di Rumah Tani ini diwujudkan melalui konsep zero waste, di mana sisa dari hasil panennya itu bisa dijadikan sebagai kompos. Nah, limbah organiknya juga itu bisa dijadikan sebagai pakan magot. Dan semuanya itu kembali lagi untuk menyuburkan tanah-tanah yang ada di Rumah Tani ini. Jadi, hasil panennya itu akan menjadi lebih sehat, lebih alami, dan lebih bergizi untuk dikonsumsi oleh keluarga petani. Intinya, mereka itu tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi memastikan pangan yang dikonsumsi juga harus berkualitas. Dan pilar yang terakhir adalah pilar stabilitas pangan. Jadi teman-teman, stabilitas pangan itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam pilar ini menyangkut satu hal, yaitu bagaimana caranya pangan kita itu tetap tersedia meskipun di tengah cuaca yang sedang tidak menentu, iklim yang sedang berubah, dan juga harga pangan yang sedang naik turun. Nah, di Rumah Tani ini, mereka membangun stabilitas pangan itu melalui edukasi dan juga teknologi. Teknologi seperti smart farming bikin petani siap untuk menghadapi berbagai cuaca ekstrim ataupun pada saat musim gagal panen. Selain itu, mereka juga memberikan edukasi kepada generasi muda agar pertanian smart farming ini tetap terjaga dan juga tetap berlanjut untuk kedepannya. Jadi, stabilitas pangan itu bukan hanya soal besar kecil lahan, kan bagaimana pangan kita itu tetap bertahan di tengah kondisi yang tidak menentu. Dengan sistem yang terintegrasi kayak gini, ketahanan pangan itu bukan cuma hari ini, melainkan juga untuk masa depan kita. Nah, terima kasih teman-teman dari Untirta ya, jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kebetulan saya tinggal di sini dan sedang mengembangkan usaha yang ada di Rumah Tani. Kalau kita belum memperkenalkan diri, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Bunga Rasiana dan teman saya Muhammad Rajaman. Iya, kita merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Ilmu Komunikasi yang sedang melakukan tugas UAS dari mata kuliah ketahanan pangan. Nah, oke, baik, makasih Bapak. Sekarang kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Dalam pandangan Bapak, bagaimana peran Rumah Tani dalam meningkatkan
jumlah dan kualitas produksi pangan di tingkat rumah tangga petani, Pak? Ya, sebelum ke pertanyaan, sebenarnya rumah tani itu ya kita di sini tersedia beberapa produksi ya. Kita mulai dari hulu ke hilir. Kebetulan di sini ada pertanian, perikanan dan juga peternakan. Semua dikemas dalam integrated farming. Jadi semua di satu ekosistem. Ada 3 komponen tadi. Ya, kita mulai dari produksi sampai pasca panen. Gitu. Kebetulan kita selain produksi, kita juga ada pelatihan di sini, pelatihan bagi anak-anak dan juga para yang mau pensiun. Kira-kira Pak, teknologi atau metode apa yang menurut Bapak paling membantu para petani dalam meningkatkan ketersediaan pangan di rumah tani ini, Pak? Untuk di wilayah itu tergantung wilayah ya sebenarnya. Kalau karena kita tinggal di wilayah Serang, kota Serang yang ketersediaan lahan itu sudah mulai jarang. Jadi yang lebih efisien menurut kami itu adalah tentang integrated farming. Artinya tentang urban farming lah ya. Jadi dengan lahan seminimal mungkin itu kita bisa manfaatkan produksi yang maksimal. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah terkait akses, Pak. Nah, pertanyaannya itu, apakah program rumah tani ini membuat petani lebih mudah mengakses pangan untuk kebutuhan rumah tangga? Ya, sebenarnya fokus utama rumah tani itu adalah mencoba meyakinkan generasi muda bahwa bertani ini salah satu ide usaha buat para pemuda. Karena selama ini kan anak muda ya mungkin nggak mau kotor-kotoran, padahal kita masih butuh makan ya gitu. Nah, maka dari itu hadirnya rumah tani ini sebagai pelopor lah ya buat anak-anak muda biar terus berkreasi, apalagi kebutuhan rumah tangga sekarang semakin meningkat tapi tidak ada yang produksi. Nah, itu yang disayangkan karena selama ini kebutuhan pangan di kota Serang sendiri ya masih mengandalkan dari wilayah-wilayah sekitar. Contoh kecilnya ikan nila. Di sini masih produksi ikan nila itu sangat terbatas. Bahkan rata-rata di kota Serang mengambil dari wilayah di luar Banten gitu. Sehingga kebutuhan konsumsi ikan nila di kota Serang sendiri ngambilnya dari luar gitu. Sayang kan gitu. Nah, dan apakah dari pelatihan tersebut dari pelatihan di rumah tani ini apakah petani bisa mengakses lebih luas dari pelatihan tersebut? Ya, artinya semua yang kita coba sampaikan, yang kita latih di rumah tani ini adalah bagaimana memanage segala sesuatu tentang pertanian perikanan. Bahwa selama ini kan mindset orang kita hanya produksi aja. Padahal bukan hanya produksi, kalau dalam bisnis harus paham bagaimana cara menjual, bagaimana cara memasarkan gitu kan, bagaimana cara memanage. Nah, itulah yang kita kemas di rumah tani ini sehingga para peserta setelah belajar dari sini itu paham bahwa dalam segala sesuatu produksi pertanian itu harus ada beberapa komponen utama tadi. Boleh selanjutnya dari teman saya pertanyaannya. Terus sih Pak ya, dari utilisasi ada gak sih Pak peran rumah tani gitu dalam mengajarkan pengelolaan hasil panen itu agar lebih bergizi dan juga tanam Pak? Ya, kalau hasil panen itu lebih bergizi sih kayaknya nggak masuk ke sana ya sebenarnya. Mungkin bagaimana kalau hasil panen itu bagaimana cara menjual ya. Kalau bergizi masuknya ke produksi mungkin ya. Gitu. Kalau dari sisi bergizi sih cara produksinya bagaimana gitu sebenarnya. Kan ada yang tanpa pestisida gitu lah, pakan yang bernutrisi tinggi gitu, tanpa curah dan lainnya gitu. Itu juga kita tetap edukasi buat masyarakat, buat teman-teman para petani, para peternak supaya itu hasilnya bisa bermanfaat ya intinya gitu. Terus tadi kan ada edukasi juga Pak ya buat anak muda. Edukasi itu terkait gizi itu pasti ya. Terus cara mengelola tanam itu agar lebih baik, agar lebih sehat ya Pak ya. Ya selain itu pastinya kan mungkin kalau dari sisi produksi semua orang sekarang sudah banyak
ini ya di YouTube banyak cara produksi, tapi yang agak sedikit sulit itu kan bagaimana kita cara menjualnya ya. Oh itu. Kelemahan saat ini itu adalah tidak semua yang bisa produksi itu paham terkait dengan bagaimana cara menjual barangnya. Pasca panennya itu kadang yang sedikit terhambat ya. Berarti selain dari itu Bapak juga memberikan edukasi tentang hal tersebut Iya. ya? Jadi kita fokus utamanya mengedukasi lah ya. Terus dari stabilisasi nih Pak, menurut Bapak program Rumah Tani itu bisa gak sih Pak membuat sistem pangan keluarga petani itu lebih stabil dalam waktu yang panjang gitu? Ya sebenarnya kalau kita terus berkolaborasi dengan dinas terkait, mereka juga menerima masukan-masukan dari kita sebagai petani, sebagai masyarakat gitu. Mungkin harusnya bisa terjalin hubungan yang baik ya. Apalagi sampai ke supply chain manajemennya juga berjalan dengan baik. Sebenarnya bisa. Cuman kan selama ini ya masing-masing ya semuanya ya, Iya. gitu. Tapi kalau disatukan insya Allah bisa, harusnya. Bisa. Terus nih Pak, kan pada saat ini tuh harga itu fluktuatif gitu kan, naik turun, terus cuaca juga nggak menentu. Gimana sih Pak peran Rumah Tani itu untuk membantu petani untuk bertahan saat situasi tersebut gitu Pak? Ya sebenarnya itu kan semuanya di kebijakan pemerintah ya, sebenarnya. Jadi kita mah hanya sebagai masyarakat yang ingin mencoba ada perubahan. Kalau urusan fluktuasi harga itu kembalikan lagi kepada pemerintah sekitar, apalagi dinas terkait gitu kan. Nah tapi usaha kita ya kita harus bisa mandiri menjual. Sebenarnya yang bikin fluktuasi harga naik atau turun itu salah satunya adalah terlalu banyaknya tangan. Iya, tangan. Artinya misalkan kita sebagai produsen harus ada tengkulak, harus ada pengepul, harus ada ini, harus ada ini, sehingga harganya terus naik gitu kan. Itu yang mungkin kalau kita dari sisi produksi dari petani langsung ke pasar mungkin lebih Murah. iya lebih terjangkau. murah gitu, lebih terjangkau sehingga tidak ada kenaikan harga yang terlalu signifikan gitu. Itu sih. Terus sih Pak, kalau Bapak harus menggambarkan satu hal terbesar yang Bapak harapkan tentang Rumah Tani itu gimana gitu Pak, atau apa? Ya terkadang kita punya inovasi, punya pemikiran yang panjang terkait ketahanan pangan, tapi kan semua itu balik lagi ya, bagaimana pemerintah sekitar bisa merespon atau tidak gitu. Banyak orang yang sudah berkarya, berinovasi, tapi itu hanya sekedar tulisan semata gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi, apakah dinas terkait bisa merespon ini semua gitu. Karena di Rumah Tani juga banyak mahasiswa Untirta, UIN, Baja, gitu semuanya ada. Mereka semua pernah ke sini dan mereka punya angan-angan gitu. Makanya mudah-mudahan dengan hadirnya Rumah Tani ini bisa sebagai jembatan lah untuk kita sama-sama belajar dan berkarya untuk bangsa ini. Nah, teman-teman sudah dengarkan penjelasan dari Pak Rizky barusan. Nah, dari hasil wawancara barusan kita jadi tahu nih kalau Rumah Tani itu benar-benar punya peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Serang. Mulai dari peningkatan produksinya, terus kemudahan akses pangannya, sampai pendampingan untuk membuka akses pasarnya. Semuanya itu saling terhubung dan berdampak sekali guys ke ketahanan pangan di Kabupaten Serang. Program-program yang ada di Rumah Tani juga bukan cuma membantu kita hari ini, tapi juga membangun sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk masa depan kita. Demikian teman-teman penjelasan mengenai bagaimana Rumah Tani turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan untuk rumah tangga di Kabupaten Serang dengan berfokus pada 4 pilar utama yaitu ketersediaan, akses, utilisasi, dan stabilitas. Rumah Tani mampu membangun sistem pangan yang lebih mandiri, lebih tangguh, dan berkelanjutan. Nah, bisa dibilang perannya ini cukup signifikan loh teman-teman. Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau membahas tentang aspek kritis yang ada di Rumah Tani ini teman-teman. Tapi memang benar sih Rumah Tani ini punya konsep yang oke banget, mulai dari teknologinya, terus juga organiknya dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, selain dari itu kita juga harus jeli nih dalam penanganannya.
Nah, yang pertama itu banyaknya pembicaraan soal berkelanjutan. Nah, dari yang kita tahu ya teman-teman, keberlanjutan ini tuh nggak selamanya sukses dalam satu tempat aja. Mungkin dalam satu tempat tuh bisa sukses, tapi di tempat lain belum tentu sukses karena kesadaran akan Gen Z terutama zaman sekarang buat menjadi petani itu agak lumayan tricky dan susah banget. Kenapa seperti itu? Karena biasanya tuh Gen Z zaman sekarang itu pengennya kerja di korporat, kantoran atau lain sebagainya yang memang tidak mengkotori dan juga instan dalam menghadapi kebermasalahan uang gitu yang mereka dapat. Nah, tetapi dari petani ini tuh soal berkelanjutannya tuh mungkin agak sedikit susah karena petaninya yang memang sudah berkurang dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, modal ini tuh sebenarnya cukup sulit karena masih bergantung sama orang-orang sekitar dan juga masih punya kuncian orangnya gitu. Jadi ibaratkan jikalau orangnya ini hilang, orang yang martinya ini hilang, otomatis kunciannya tuh nggak berkelanjutan. Jadi otomatis kunciannya juga akan mati gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah partisipasi dari komunitas. Nah, dari partisipasi dari komunitas ini tuh nggak selalu stabil teman-teman, tetapi kadang ramai, terus juga kadang sepi, kadang ya memang sedang juga ramainya gitu. Jadi nggak selalu melulu stabil, ramai ataupun baik gitu dalam kunjungan dari komunitasnya tersebut. Terus juga dari teknologinya nih teman-teman. Kenapa dari teknologi? Karena teknologi ini justru bisa jadi bumerang juga buat kita kalau misalkan si umat tani ini tidak punya cukup dana untuk memadai lagi si bahan teknologinya ini teman-teman. Karena yang kita tahu teknologi itu gak melulu soal uang yang sedikit, tetapi juga uang yang sangat besar, dana yang sangat besar, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya rumah tani ini punya konsep dan tujuan yang cukup jelas banget teman-teman buat kita semua, tetapi memang ada detail-detail yang perlu banget kita lihat lebih jeli lagi supaya proses dan tujuannya ini tuh nggak cuma jadi wacana aja, tetapi bisa dilihat juga sama halayak lain bahwasannya umat tani ini tuh juga cukup berpotensial untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kota Serang ataupun Indonesia. Terima kasih semuanya. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana kegiatannya atau ingin mempelajari bagaimana pertanian modern itu berlangsung, teman-teman boleh banget nih berkunjung ke sini. Karena di Umat Tani ini kita bisa mendapatkan banyak insight baru loh teman-teman. Oke deh, terima kasih sudah menonton vlog ini. See you, bye-bye.